Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan mahasiswa masih dalam keadaan sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, walaupun tatap mukanya masih secara virtual. Nah, kali ini kita akan banyak berdiskusi terkait dengan pengembangan PTK di kalangan guru penjas dan pelatih olahraga. PTK atau penelitian tindakan kelas, atau bahasa Inggrisnya itu Classroom Action Research, merupakan prosedur metodologis yang sebenarnya bukan sama sekali baru. Kenapa saya bilang bukan sama sekali baru? Karena PTK itu telah banyak dipraktekkan di beberapa negara maju contohnya. Telah banyak guru-guru yang menerapkan PTK untuk memecahkan masalah praktis yang terkait dengan proses pembelajaran. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, kesadaran untuk melaksanakan PTK ini seperti ledakan atau booming secara tiba-tiba. Nah, booming yang pertama terjadi karena pada saat melaksanakan PTK, agar dapat menaikkan pangkat atau golongan, karena merupakan syarat apabila seorang guru ingin naik pangkat, yaitu melaksanakan sebuah PTK. Itu menjadi booming. Dan yang kedua adalah ketika membuat PTK ini semakin banyak dilakukan oleh seorang guru adalah ketika pemerintah memberikan tunjangan profesi, berupa sertifikasi bagi guru-guru yang melaksanakan PTK. Nah, dari dua booming di atas yang sudah saya jelaskan tadi, itu menjadi pemicu banyaknya yang melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Makanya banyak yang menganggap bahwa PTK ini cenderung baru. Padahal PTK ini sudah banyak dilaksanakan. Walaupun sebenarnya melaksanakan PTK bukan karena ingin sertifikasi atau ingin jabatan. Tapi melainkan murni, kalau rekan-rekan mahasiswa nanti ketika menjadi seorang pengajar, seorang guru pendidikan jasmani, ketika ingin melaksanakan sebuah penelitian tindakan kelas, tujuannya bukan karena untuk naik jabatan, tujuannya bukan karena untuk mendapatkan sertifikasi. Itu bonus yang lain saja dipikirkan. Tapi tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki proses dari pembelajaran itu sendiri. Dan ini harus dibudidayakan. Budayakan semua ini. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa ketika sudah lulus, sudah menjadi penggerak di sekolahnya nanti. Sebagai insan yang profesional. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki proses dari pembelajaran itu sendiri. Mengenai tugas guru. Nah, ini harus kita akui bahwasanya kebanyakan dari kita masih memiliki pemikiran bahwa profesi seorang guru didesain sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Tidak salah. Memang seperti itulah, karena didesain sebagai pendidik dan pengajar. Kalau pendidik itu ranahnya ke tugas mulia seorang guru. Apa tugas mulianya? Yaitu agar siswanya memiliki karakter dan nilai-nilai yang baik dalam bersosial, karena mereka menjadi penerus bangsa. Jadi tanamkan nilai-nilai yang baik, disiplin, sopan santun, itu tugas seorang guru, mendidik. Yang kedua adalah pengajar. Nah, ini ranahnya ke profesional. Jadi seorang guru itu harus memiliki pengetahuan dan juga kemampuan untuk membantu siswanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Selain dari tugas guru sebagai pendidik dan pengajar, ada lagi tugas seorang guru, seorang peneliti. Kenapa saya sebut tugas guru juga sebagai seorang peneliti? Karena melalui penelitianlah kita dapat memecahkan masalah-masalah yang sering timbul dalam hal ini pada proses pembelajaran di kelas. Banyak nanti masalah-masalah yang akan timbul di dalam kelas. Cara mengatasinya adalah dengan
melaksanakan sebuah penelitian. Nah, sehingga terciptanya seorang guru yang profesional dan berdedikasi tinggi. Nah, inilah tugas guru. Jadi selain seorang pendidik, seorang pengajar dilengkapi dengan seorang peneliti. Jadi pembelajarannya ya tidak itu-itu saja, selalu berubah. Karena kelasnya kan tiap tahun juga berubah, karakter-karakter siswanya juga berubah. Jadi proses pendidikannya pun, pembelajarannya ya harus berubah. Kalau mendidik kan masih sama saja. Contohkan yang baik, nah, mereka akan mengikuti. Tanamkan nilai-nilai kesopanan, jujur, disiplin. Nah, itu akan menjadi contoh yang nanti akan ditiru oleh murid itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah tantangan guru penjas dalam melakukan penjas memiliki tantangan ketika melakukan sebuah penelitian. Yang pertama adalah waktu. Kenapa saya sebut waktu? Karena biasanya, apalagi rekan-rekan mahasiswa nih, nanti ketika semester 7, semester 8 akan menghadapi skripsi, membuat sebuah karya tulis ilmiah. Itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan juga biaya yang tidak sedikit. Nah, ini menjadi tantangan ini. Ketika sudah menjadi seorang guru, pemikirannya mungkin penelitian itu masih sama seperti menempuh sarjana. Penelitiannya kualitatif, kuantitatif, eksperimen, macam-macam. Nah, sebenarnya untuk guru sendiri sudah memiliki penelitian yang memang dirancang secara sistematis itu untuk seorang guru. Maka dari itu, penelitian tindakan kelas hadir untuk itu. Jadi ketika saudara sekalian nanti sedang mengajar, dari proses pembelajaran itu, saudara juga sedang meneliti, sedang melakukan proses penelitian yang secara sistematis. Maka dari itu, ini menjadi tantangan. Jangan sampai pemikirannya ketika sudah mengajar, dituntut juga untuk melaksanakan sebuah penelitian, nanti bilangnya, tidak ada waktu. Tidak. Makanya PTK hadir untuk itu. Yang kedua adalah statis. Maksudnya bagaimana? Kendala guru biasanya akan datang ketika guru tersebut mulai merasakan bahwa kegiatan profesionalnya tiba-tiba menjadi sesuatu yang statis atau menjemukan. Menjemukan bagi guru, menjemukan bagi siswa, proses interaksi dalam pembelajaran yang telah terkontaminasi oleh kebosanan, tentu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Proses pembelajarannya pun tidak akan optimal, karena siswanya juga berpartisipasinya setengah hati. Setelah partisipasinya setengah hati, maka hasilnya pun pasti sangat jauh dari apa yang kita inginkan. Sehingga pembelajarannya tidak teknik dasar terus. Dari kelas 1, 2, 3, teknik dasar terus. SMK 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Teknik dasar terus ini. Bahkan teknik dasarnya pun itu-itu saja. Taruh bola, tendang, selesai. Padahal proses pembelajaran itu berkembang jauh lebih pesat. Sehingga dibutuhkan penelitian agar guru ini menjadi semakin banyak inovasi-inovasi. Kreatifnya akan muncul. Tadi yang saya maksud, pengembangan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani pada jenjang apapun seharusnya diupayakan melalui penelitian yang berkesinambungan. Penelitian untuk mengembangkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani secara ideal. Mengapa saya sebut ideal? Karena guru-guru merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan persoalan pembelajaran. Guru itu juga merupakan aktor, sutradara, produser dari sebuah peristiwa pembelajaran di kelas. Guru itu pihak yang paling mengerti dan memahami tentang sesuatu yang terjadi di kelas, multiperan.
Jadi bukan hanya seorang pendidik, bukan hanya seorang pengajar, tapi lebih mengembangkan diri menjadi guru yang bisa melaksanakan penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas. Jadilah guru yang ideal, profesional. Sedikit terkait dengan perkembangan penelitian tindakan kelas untuk guru pendidikan jasa. Tidak lengkap rasanya pertemuan kita kali ini jika tidak ada diskusi. Maka saya memberikan sebuah tugas, sama saja seperti minggu lalu. Silahkan tulis di kolom komentar nama dan kelas. Sebutkan minimal 2 saja mengenai hal atau masalah apa saja yang sering muncul di kelas. Karena saya tahu rekan-rekan mahasiswa ini kan pernah belajar di sekolahan, sehingga tahu betul apa yang terjadi di kelas. Misalnya, teman-teman merasa kurang termotivasi, itu menjadi masalah. Kenapa siswa menjadi kurang termotivasi? Ini menjadi masalah. Nah, saya minta untuk berikan pendapat 2 saja mengenai hal atau masalah apa yang sering muncul di kelas, menurut pendapat pribadi saudara. Oke, pertemuan kali ini cukup. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.